Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'zimu anil khata' lisani. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah hadirin, Allah telah memberikan kepada kita bonus panjang umur sehingga kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Mubarak ini, dan insyaallah menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang mana masih soal nangis, saudara. Ya, kesimpulan dari pelajaran kita yang lalu bahwa nangis itu berbeda-beda. Ya, banyak sekali tujuan-tujuannya, tapi yang terbaik, yang terhitung ibadah adalah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita pernah menangis karena Allah, ya, karena Allah tentu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baik hadirin, sehingga beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan nangis karena takut kepada Allah itu termasuk hati yang lembut. Jadi orang yang hatinya lembut, dia sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang akan kita baca selanjutnya adalah mengalirnya air mata ketika kita mengingat keadaan di akhirat. Mengalirnya air mata ketika kita mengingat keadaan di akhirat. Dari judulnya saja sudah kita baca, sudah bisa kita pahami bahwa hal-hal di akhirat ini tidak selamanya membuat Anda tertawa, justru membuat kita menangis. Ya, nah, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Maulana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi'ulum fid darain amin wa qutbul irsyad wa ghadhul ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih An-Nasaih Ad-Diniyah ila an qala wa in azza alayka al-buka'u fatadhakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah allati anta mulaqiha min ghairi syakkin wala raib. Sebelumnya beliau mengatakan kita sedapat mungkin bisa menangis takut karena kepada Allah. Tapi kan nangis macam-macam. Ada nangis takut kepada Allah, ada nangis karena kita kehilangan dunia, orang hilang duit, hilang kekasih, hilang istri, hilang suami, atau hal-hal yang kematian, sakit, ya, bisa menangis. Tapi yang ada nilainya di sisi Allah karena nangis karena takut kepada Allah. Ini bisa terjadi di majelis taklim. Ketika disebutkan hal-hal akhirat atau ketika disebutkan adab-adab Allah SWT, mungkin kita menangis. Tapi beliau juga mengatakan hati-hati, karena nangis juga ada nangis buaya, saudara-saudara. Bintang film bisa nangis, nggak pakai urusan apa-apa. Duit itu bisa bikin menangis. Bisa menangis, bisa tertawa. Bintang film kalau action, bagian action ketawa dia ketawa, bagian action menangis dia menangis. Menangisnya karena duit, karena itu kerjaan dia. Berarti orang bisa bikin kan nangis. Diperingatkan terakhir di pasal yang terakhir kita baca itu, bahwasanya nangis karena Allah itu merupakan kelembutan hati. Tapi hati-hati, harus ikhlas. Nangis memang benar-benar karena Allah, bukan karena yang lain. Karena nangis itu bisa juga karena yang lain, seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, taib. Orang ini kan lain-lain, saudara. Ada orang yang memang hatinya lembut, lihat orang nangis ikut nangis, padahal bukan urusannya. Lihat orang menangis, dia bisa ikut nangis. Lihat orang kesusahan, dia ikut nangis. Ada yang meninggal bukan keluarganya, bukan apa-apanya, lihat ada yang dia ikut nangis.
lembut sekali hatinya. Ada yang begitu orang. Tapi ada orang yang susah menangis, saudara. Apa ini kita katakan wah ini keras hatinya? Belum tentu. Memang tabiat ada orang ada begitu, susah nangis, ya, susah nangis, walaupun dalam keadaan sedih. Baik, beliau seolah-olah memberi jalan kepada kita. Bagaimana caranya sehingga kita bisa menangis takut karena Allah? Beliau katakan, wa in azza alaikal buka, kalau sulit engkau menangis takut kepada Allah atau sulit nangis sudah, fatadzakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah. Maka bayangkanlah keadaan-keadaan yang akan terjadi pada kita di akhirat. Dimulai dari masuk kubur ya, bahkan dimulai dari sakaratul maut. Itu dibayangkan, dipikirkan. Seolah-olah kita yang menjalani. Baik. Allati anta mulaqika, dan Anda pasti rasakan itu. Sakaratul maut pasti kita rasakan. Masuk kubur pasti kita rasakan. Digotong orang kita ke pekuburan pasti dirasakan, disembayangi pasti kita rasakan. Ini semua kan ada dirasakan oleh kita. Bayangin dari situ, dari mulai sakit terus gak bisa apa-apa, datang Israel menyambut nyawa kita yang mungkin sulit, yang mungkin sakit ya, dan segala macam. Kemudian bayangkan lagi setelah meninggal dimandikan dan terus sampai masuk kubur. Belum kita tidak bicara sudah kubur, pertanyaan munkar dan nakir. Gak usah kita lanjutkan ke urusan di dalamnya nanti mahsyar. Kalau itu betul-betul kita hayati, kita bayangkan, Anda nangis. Apalagi kalau hal itu Anda pikirkan ketika kita di sulusul lail, ya, sulusul akhir minal lail, di malam terakhir itu sebelum subuh. Kita bangun jam 3 malam. Ya, yang bangun jam 2 malam, terserah. Bayangkan ini, nangis saudara. Min ghairi syakin wala raib. Kita bakal mati, kita bakal menemui itu semua. Kata Allah, dan pikirkan itu. In kunta qad amanta billah wa bima jaa bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sawfa tabki la mahalata. Kalau engkau memang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangan-bayangan Anda tentang hal-hal itu tadi, kematian, pasti kata Allah, dan engkau akan menangis. La mahalata, nggak mungkin tidak. In kana laka qalbun yafqah, apabila Anda mempunyai hati yang faham, hati yang memang menyambut apa yang kita bayangkan tersebut, hati yang betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih, ya. Baik. Wa aqlun ya'qil, dan akalnya dipakai. Kalau orang itu memakai akalnya, membayangkan hal-hal tadi, dan hatinya bersih menerima itu semua, nangis pasti kata Allah, nangis. Nah sekarang kalau saya mau bicara kepada Anda, ya silakan dicoba, ya. Baik. Fa in lam yakun laka syai'un min dzalik fa'adud nafsaka fil anhamis sa'imah fil mar'a wal bahaim ar-rati'ah fil kala. Kalau Anda sudah ingat hal-hal tadi, dari mulai dicabut nyawa, sakitnya sakaratul maut, dimasukkan ke dalam kubur, sendiri diadani dan terus enggak juga nangis, kata Allah, dan maaf, harus ngitung. Anggaplah diri kamu bukan manusia. Sampai begitu Habib Allah. Mungkin Anda sama katanya dengan binatang-binatang yang digembalakan di tempat penggembalaannya. Artinya, Masya Allah, kelewatan tuh. Kalau dibayangkan hal-hal tadi, masih tetap nggak bisa nangis. Suruh seperti itu. Habib Allah mengatakan, bukan saya. Beliau katakan, anggap dirimu bukan manusia. Kalau kamu memang tidak bisa nangis karena hal-hal tersebut. Baik. Jadi hadirin, perlu hati yang bersih menerima itu semua dan dipikirkan betul-betul. Dia akan menangis. Sehingga kita mendapatkan ganjaran menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kesampingkan itu dulu. Barangkali Bib yang gampang dikit, Bib. Yang gampangan dikit pengen nangis, gampang. Boleh ikutkan dulu urusan dunia.
Misalnya kebetulan kita lagi pusing sama anak, kesel, nangis, ikutin tuh nangis. Dari nangis karena anak, balikan ke soal akhirat, nanti terus bisa nangis. Lagi ada hal-hal yang menyulitkan Anda, urusan dunia barangkali, oke, nggak apa-apa. Tapi belokkan oleh kita ke urusan akhirat, nanti terus nangisnya. Pertama tadi nangis karena hilang duit, nangis karena anak ngelawan terus, nangis karena istri ngoda, nangis karena suami kawin lagi, misal, ya kan? Terusin itu nangis, kembaliin ke hal-hal tadi. Ingat urusan akhirat, nanti insya Allah bisa terus tuh nangisin. Yang tadinya nangis karena dunia, nangis karena hilang uang, nangis karena kesulitan, kembali dia nangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa, saudara. Asal kita mau tahu, asal kita mau membayangkannya, bisa menangis. Nah, ketika Anda menangis karena Allah, Anda rasakan nanti ada hal-hal lain yang Anda rasakan setelahnya. Kalau Anda menangis karena Allah, setelah itu Anda akan merasakan nikmat. Seperti ada yang keluar sudah dari diri kita. Karena kita mengadu langsung kepada siapa? Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat nangisnya juga. Ya. Jadi bisa juga seperti itu, ya. Naam. Fa inna Allah Ta'ala innama khataba ahlal qulub wa dzakkarahum. Jadi nangis ini erat sekali hubungannya dengan hati kita. Erat sekali hubungannya dengan hati kita. Orang biasanya kalau hatinya bahagia, bagaimana? Tertawa, senang, mukanya bagus, enak dilihat. Bahagia hatinya dari hati. Sebaliknya juga begitu. Nggak mungkin dibikin-bikin. Hatinya lagi pusing, terus mau ketawa, nggak bisa. Ketawanya semu, saudara. Orang lagi pusing, ketawa, semu ketawanya. Dibuat-buat nggak bisa. Seperti misal, maaf ya, misalnya dia dijitak, yang sakit apa? Kepala. Ini dijitak yang dipegang kaki, kayak seperti itu. Orang yang nangis, hatinya, ya, orang yang tertawa, hatinya sedang sedih, itu kayak orang yang dijitak yang dipegang kakinya, saudara. Nggak pas, nggak mungkin, ya, nggak bisa dibuat-buat itu. Jadi erat sekali itu hubungan antara hati kita dengan nangis, itu hubungannya erat sekali, saudara sekalian. Ya, baik. Fa inna Allah Ta'ala innama khataba ahlal qulub. Karena Allah memang ketika berfirman itu yang dituju itu ahlul qulub, orang-orang yang punya hati, yang hatinya terbuka untuk menerima. Ya, yang hatinya siap untuk menerima. Ya. Baik. Qala wa dzakarahum, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa syahid. Ini ada ayat yang sebelumnya. Kurang lebih makna tafsirnya, peringatan-peringatan dari Allah itu, ya, tentang azab, tentang kaum-kaum yang telah dahulu, tentang kejahatan, tentang kemaksiatan, tentang kebaikan dan ganjarannya, musuh-musuh Nabi dan sahabatnya, ya, ujian-ujian para Nabi, ya, dan azab yang terjadi. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Ini menjadi contoh, menjadi hitungan buat orang yang punya hati, ya. Aw al-sama wa huwa syahid, atau dia dengarkan dengan baik, diperhatikan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dengan kesulitan ada kemudahan dari Allah, dipikirkan sama dia. Apa sih ini? Wa inna ma'al usri yusra. Lihat azab, ya Allah, azab, dengarkan. Kan didengar pertamanya, masuk ke dalam hatinya, dipikirkan oleh hatinya, didengar dengan baik. Jadi orang kalau memperhatikan sesuatu itu tentu memang dengan kuping, kemudian kemana? Hati. Semua main di hati, saudara-saudara. Semua main di hati. Ketika hatinya menerima, hatinya baik, Masya Allah. Nasihat yang dilontarkan oleh Nabi, nasihat yang dilontarkan oleh para alim ulama, diterima oleh hati-hati beda-beda. Hati si fulan menerimanya seperti ini, hati si Ilan menerimanya seperti ini, hati si C menerimanya seperti ini. Tergantung keadaan dirinya sendiri. Dan yang tahu tentang hati siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Anda. Orang lain nggak tahu. Saya boleh bilang, mau kemana Bim? Ke Jakarta, padahal mau ke Bogor.
Bagaimana Habib, ente senang gak, bahagia gak dengan ini? Bahagia. Hati bisa gak bahagia. Mulut lain, hati juga lain. Ya, bisa. Hanya yang tahu Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hatinya terbuka, yang hatinya baik, yang hatinya lembut, yang hatinya bisa menerima kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Pikiran kita berhubungan dengan hati, telinga kita berhubungan dengan hati. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya kitab nih Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu mubarak. Ini dalil bahwa kitab ini Al-Quran mubarak, isinya mubarak yang dalam Al-Quran itu. Ya, baik. Untuk apa tuh Al-Quran diturunkan? Liyadabbaru, untuk menjadi pengingat. Buat siapa? Pengingat akan tanda-tanda kebesaran Allah, azab Allah, nikmat Allah, ya, keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul, ya. Liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal, yang akalnya dipakai, berpikir. Jadi Quran itu mesti dipikirkan, saudara. Makanya orang lain-lain mentafsirkan Al-Quran tergantung bagaimana pemikiran dia, kekuatan akal dia. Ya, Masya Allah, saudara-saudara. Al-Quran berbicara tentang wanita, tentang iddah. Ya, kalau orang menikah, bercerai, istrinya nggak boleh kawin dulu sekian bulan. Itu ada keterangannya. Orang-orang yang akalnya Masya Allah pandai, emang Allah sudah mengatakan ini untuk orang-orang yang punya pikiran, punya akal, ya, dipakai akalnya, dia bisa menjelaskan tuh kenapa iddah itu 3 bulan 10 hari, iddah kematian 4 bulan 10 hari, kenapa 3 kali suci, kenapa nggak boleh menikah, itu diterangkan semua. Mereka paham, ya. Jadi Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca saja, bukan hanya untuk diamalkan saja, tapi di sana juga ada, Anda harus pikirkan, Anda harus dalami, dan nanti Allah akan memberikan kepada kita ilmu. Ya, makanya Allah memberikan ilmu. Tafsir itu kan lain-lain, banyak kan tafsir. Ulama ini mengatakan demikian, ulama ini, tergantung. Kemudian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minimal orang awam seperti kita, ya ikuti ulama, ikuti guru-guru yang benar yang menjelaskan kepada kita, yang insya Allah kita selamat di dunia, selamat juga fil akhirat. Wa fi ghairi mawdhi'in minal kitab al-aziz, dalam ayat yang lain dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma yadzakaru illa ulul albab. Gak akan bisa mengambil satu kesimpulan yang baik, ingat dia, faham itu apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT, kecuali orang-orang yang punya akal yang sehat, yang benar, ulul albab. Karena ada orang yang nggak pakai pikiran, tapi orang-orang berpikir, ada, Masya Allah, dipikirkan nih. Allah ngomong begini, ini apa maksudnya nih? Dipikirkan oleh mereka. Akhirnya karena keinginan yang baik, bagus, Allah berikan ilham kepada dia. Diberi ilham tuh. Kalau Nabi kan diberi wahyu. Kalau orang-orang seperti itu diberi ilham, ya, diberikan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Al-Quran ini perlu orang-orang yang ahli berpikir, yang akalnya sehat, pemikirannya bagus, ya. Naam. Baik. Wahum ulul ugul, katanya di sini, ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal. Kalau orang gila suruh terjemahin Quran mana bisa? Orang bodoh suruh menerjemahkan Quran nggak bisa. Orang yang betul-betul akalnya dipakai, bersih, bagus, ada ilmu, ya, dia baru bisa merasakan kelezatannya Al-Quran, bisa menangis ketika membaca Al-Quran, bisa tertawa ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Ketika diceritakan tentang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bahagia, dia senang, dia mengharap, dia ingin, dia berdoa. Kenapa? Karena akalnya dipakai.
Ya. Naam. Baik, hum ulul ugul. Fandur kaifa nafat tadzakuru an ghairihim. Semua Allah di dalam Al-Qur'an tuh yang diajak bicara, lihat. Wa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Punya hati. Ya. Nah, kemudian di ayat lain, lihat waliyadzakkaru ulul albab, agar orang-orang yang punya pikiran, punya akal yang baik mengambil manfaat dari Al-Qur'an, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, ya. Alil akal yang diajak, ya, yang diajak bicara oleh Allah. Kemudian wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan juga enggak bakal bisa ngambil pelajaran itu kecuali orang-orang akalnya benar-benar bagus. Dipakai akalnya, ya. Nah, wa nafat tadzakuru an ghairihim, enggak disebut orang-orang jahil. Ya, enggak bilang orang wa ma misal waliyatadzakkaru al-juhala, enggak disebut gitu. Agar orang yang bodoh ingat, enggak. Tapi orang-orang yang berakal. Yang diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir. Kapan orang itu mau berpikir kalau ngaji aja nggak pernah? Kapan mau berpikir? Kapan orang itu mau berpikir kalau maaf ilmu air aja dia nggak tahu? Sholat nggak pernah, wudu nggak pernah, duduk di majelis taklim nggak pernah, dengan ulama nggak pernah. Kapan otaknya biasa untuk mengerti Al-Quran? Hasya wa kallah. Ya anda yang seperti ini yang datang kepada di sini, ini insya Allah mau jadi ulul albab, orang-orang yang bisa mengerti, orang-orang yang bisa memahami. Kenapa? Karena didengungkan hal-hal yang baik dari Allah, hal-hal yang baik dari Rasulullah, hal-hal yang baik dari para ulama Allah. Ini kan masuk terus mengilhami anda, menjadi pedoman anda, sehingga orang-orangnya, terutama Rasulullah SAW, menjadi idaman anda. Sahabat juga begitu, ulama-ulama menjadi kekasih anda. Kenapa? Karena anda paham. Tapi kalau nggak pernah duduk dengan ulama, kapan mau paham? Nggak bisa, sudah. Ya. Nah, oleh karena itu tadi Habib Allah katakan, kalau kamu sudah diberikan contoh-contoh ketika mulai sakaratul maut, ya, kemudian dimasukkan ke kubur, siksa kubur, pertanyaan munkar dan nakir, kemudian dibangkitkan, ya, mahsyar nanti, bagaimana keadaan yang begitu sulit, terus siratal mustaqim, masih tidak juga bisa nangis. Kata Allah, ada hitung diri kamu binatang bukan manusia. Bukan saya ngomong, ya, itu Habib Allah ada. Kalau masih tetap tidak bisa nangis, kamu bukan manusia, kamu seperti binatang, katanya. Ya, masallallahu alaihi. Saya yakin saya dan anak nggak mau disebut jadi binatang, nggak mau disebut seperti binatang. Mari coba. Karena kita manusia bukan binatang, pasti bisa. Jadi sudah diajarkan kepada kita. Ya. Nah, gitu. Baik. Qala kama khasallahu ta'ala bitadzakuri ahlal. Tadi yang diajak bicarakan orang-orang ahli akal. Orang-orang yang mau berpikir. Sama juga Allah berfirman kepada orang-orang yang sering ingat kepada Allah. Sering ingat bahwa saya ini bakal mati, bakal kembali kepada Allah. Ahli inabah namanya. Ya, orang-orang ahlul inabah itu juga diajak bicara oleh Allah. Kama khasallahu ta'ala bitadzakkur ahlul inabah. Jadi yang diingatkan oleh Allah tadi orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik, yang punya pemikiran baik, mau dengarkan baik, mau berpikir dengan baik, dicerna itu semuanya, ya. Nah, kalau dia belum mengerti, cari orang-orang yang berakal yang bisa membersihkan akal kita. Kan sekarang ada istilah tuh apa tuh? Orang Inggris kenal, Habib Helmi apa namanya? Bronze apa tuh? Cuci otak apa namanya? Itu kan ada tuh. Apa? Iya, ada yang begitu. Otak bisa dicuci. Loh, kalau otak bisa dicuci oleh orang-orang yang nggak benar, Anda harus berpikir dong, apalagi yang benar. Kalau yang benar aja yang nggak benar bisa menguasai orang. Cara berpikir orang bisa dikuasai dengan ketidakbenaran, apalagi agama yang benar, yang bagus, yang baik, yang indah, akan lebih menguasai Anda lagi. Dan orang-orang yang sudah dikuasai oleh pemikiran yang baik, ajaran yang baik, cara pandang yang baik, ilmu yang baik, tidak akan bergeming, lurus. Bukan seperti air di daun talas, kata ahli peribahasa. Air di daun talas itu tergantung angin, kanan ke kanan, kiri ke kiri, enggak, lurus.
tegar, saudara-saudara. Ya, begitu. Kenapa? Karena pemikirannya bagus, akidahnya bagus. Ya, baik. Jadi yang juga diajak bicara oleh Allah, ya, adalah orang-orang ahli inabah. Siapa ahli inabah? Wahumur rajiun ilaih, orang-orang yang selalu ingat akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang selalu ingat akan kembali kepada Allah pasti berbuat baik, ya. Karena Allah punya dua ganjaran. Satu surga, satu neraka. Kali ini anggaplah surga kenikmatan, neraka api. Kalau orang yang pikirannya sehat, api itu kan panas, menyakitkan. Sementara surga kenikmatan, buah-buahan, bidadari, indah rumah, sungai, susu, madu, kenikmatan. Di dunia aja nikmat, apalagi nanti di akhirat. Ini saja sudah bisa jadi bahan pemikiran bagi orang-orang yang benar pemikirannya. Dia sudah bilang, oh ini, saya kepengen yang ini. Ditawarkan oleh satu orang, ini susu, atau ini madu, ini racun. Kalau orang yang berakal tentu akan memilih madu. Nggak mungkin milih racun. Kalau yang akalnya sehat. Ya, saya tidak bicara dengan orang gila. Orang sehat pasti akan mikir itu. Sekarang bagi surga dan neraka ini disediakan oleh Allah. Makanya orang-orang yang selalu ingat akan kembali kepada Allah karena dia paham. Saya ini kembali dua di depan saya. Imma sa'ir wa immal jannah. Mungkin neraka, mungkin juga surga, dan harapan kita adalah surga insyaallah, saudara-saudara. Ya, na'am. Qala wa ahlul khasyah. Dan yang kedua jadi ini yang kedua, ya. Yang pertama ahli akal, orang-orang yang punya akal yang baik. Yang kedua orang-orang yang sering ingat dia kembali kepada Allah. Yang ketiga yang juga sering diajak bicara oleh Allah, ahlul khasyah. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu jauh. Ini yang satu ingat bakal kembali kepada Allah, yang satu takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Gagah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, tidak mati. Allah Maha memberikan, Allah Maha menyiksa, tapi Allah juga Maha pengampun. Azab Allah keras, tapi rahmat Allah lebih berat, lebih banyak daripada azabnya. Ya Allah, min rahmatika awsa min dzunubina wa maghfiratuka arja min a'malina. Ya, itu Allah SWT. Baik. Qala wa ahlul iman wa humul musaddiquna bihi wa bi rasulihi wa bi wa'dihi wa wa'id. Yang terakhir yang juga memang, ya, diajak bicara oleh Allah adalah ahli iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ini ahli iman. Anda terpanggil nih. Ya, itu juga dipanggil secara umum, itu umum sudah ahli iman. Siapa ahlul iman itu? Yang membenarkan Allah dan Rasulullah, serta membenarkan janji Allah dan membenarkan juga ancaman Allah. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Tapi innal ladzina kafaru fi surat al-Bayyinah, innal ladzina kafaru dalam surat Al-Waqiah, hum syarrul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah. Ya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka ada syarr bariyah, orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman khairul bariyah. Yang ngomong khairul bariyah bukan saya, bukan Abdullah bin Ali al-Haddad, bukan Rasulullah, bukan. Yang ngomong Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Berapa harganya, saudara? Orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah, beramal baik, mereka adalah orang-orang yang sebaik-baiknya manusia. Yang ngomong siapa? Allah. Jadilah Anda orang yang dipuji oleh Allah. Ketika Anda sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji ketika mampu, zakat ketika mampu, Anda termasuk tadi khairul bariyah. Dan mudah-mudahan dimatikan juga dalam keadaan khairul bariyah. Surga menanti Anda, saudara-saudara. Ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah. Itu mereka apa namanya? Khairul bariyah. Ya. Ditunggu. Ya. Naam. Baik. Jadi hadirin, marilah kita jadi yang dipuji oleh Allah khairul bariyah. Ya. Faqala ta'ala huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan
Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Tadi kan disebut orang-orang yang diajak ngomong itu orang yang ingat dia bakal kembali kepada Allah. Ini. Ya, maknanya makna tafsirnya. Allah lah yang menunjukkan kepada kita kebesaran-kebesarannya, tanda-tandanya, nikmat-nikmatnya, juga azab-azabnya. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, yang menurunkan kepada Anda rizq dari langit. Pertamanya, loh, Bib, kok rizq dari langit? Kan kalau kerja kita dapat duit, mungkin dapat beras, dapat terigu. Di dunia bukan dari langit. Terigu asalnya dari mana? Dari gandum. Gandum dari mana? Pohon gandum. Pohon gandum di mana ditaruhnya? Di gedung. Tanah. Tanah itu punya siapa? Allah. Disiram nggak? Iya. Dari mana? Air. Dari mana asalnya air? Turun hujan dari langit. Nyiram. Dari langit. Cuma disebut oleh Allah rezeki dari langit. Kan semuanya dari langit asalnya. Allah menurunkan. Yang kita makan itu semua dari langit asalnya, betul? Ya. Naam. Baik. Yunazzilu lakum minas sama, yang menunjukkan kepada kalian semua rezeki dari langit. Siapa yang ingat ini? Oh, ini dari Allah nih, saya bisa makan, alhamdulillah. Habis makan, mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan, alhamdulillah. Baca doanya, bersyukur, nikmat. Ya, nah, wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Nggak akan ingat nih nikmat-nikmat orangnya ahli maksiat, nggak ingat ini. Baru-baru baca bismillah, apalagi alhamdulillah. Dia nggak kenal tuh bismillah, dia nggak kenal lapar saya makan, enak dia bilang wah enak ini. Ya, tidak enak dia ngomong tidak enak. Padahal dia tidak tahu siapa nih yang memberi ini. Oh, saya yang beli di supermarket. Rezeki Anda dari mana? Dari Allah. Asalnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ingat kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Hah? Nasi di depan kita, kebuli, ayam, ini itu minuman, nikmat. Tambah nikmat lagi kalau kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat, alhamdulillah. Itu nikmat. Kenapa? Karena dia ingat ini semua daripada Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang nggak ingat Allah maka kembali kepada Allah, makan saja seperti binatang. Lapar saya makan, haus saya minum, setelah mukmin kan tidak. Makan dia cari makanan yang bagus, nggak barangan, nggak mau makanan yang haram. Kenapa? Karena dia mukmin kepada Allah. Dia takut bakal kembali kepada Allah, ada perhitungannya. Minum pun demikian, tidak semau maunya, makan tidak semau maunya. Dan dia bersyukur. Setelah dia mendapatkan itu semua. Itulah wasaf orang-orang yang mukmin tentunya, yang dia ingat bahwa anak ini bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Baik. Wa qala ta'ala fadzakir inna fatidz dzikra. Kepada Nabi nih, ingatkan karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Tadi sebut yang diajak ngomong oleh Allah, ahli hati, ahli pikiran terang, ahli orang yang ingat akan kembali kepada Allah. Siapa lagi? Mukminun secara umum. Kemudian orang-orang yang takut kepada Allah ini. Sayadzakkaru may yakhsha. Kata diberikan Nabi, ingatkan mereka tentang surga, tentang neraka. Ya, siapa yang bakal mengambil? Kalau sayadzakkaru may yakhsha, akan ingat, akan mengambil contoh, akan mengambil ibrah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, takut. Ya. Baik. Wa qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, ya. Nabi yang diperintah karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang mukmin. Anda termasuk di ayat ini sekarang. Yang kita bacakan ini peringatan dari Allah. Betul yang ngarang ini Nabi Allah Haddad. Ayat-ayat yang dibacakan kepada kita, keterangan-keterangan yang saya berikan kepada Anda, ini kan ingatin, mengingatkan diri saya dan Anda, ya. Dan ini akan bermanfaat. Nggak rugi orang yang duduk di majelis ilmu, nggak rugi. Nggak rugi orang yang mendengarkan khutbah ulama yang baik, yang bagus, yang benar, nggak rugi. Allah yang mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat buat kita.
Rugilah orang yang nggak mau manfaat. Siapa yang nggak mau diingatkan? Ngaji nggak mau, deket ulama nggak mau, dinasihatin marah, lu jangan nasihatin gua lah, lu belum tentu masuk surga. Sembayang belum tentu masuk surga, ngaji di asada belum tentu masuk surga. Nah ente nggak ngaji nggak sholat, di mana kira-kira tempatnya? Yang kisah Anda yang ngaji yang sholat belum tentu masuk surga, ente kagak ngaji kagak sholat, kira-kira di mana tempatnya? Nggak berpikir begitu? Balikin. Jadi Anda harus bersyukur kepada Allah, ini taufik dari Allah. Datang ke masjid, sholat jamaah, mendengarkan peringatan dengan nikmat, dengan dari rumah mau Allah disambut Anda oleh malaikat Allah SWT dan dipuji oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ya, nah. Fasyara'a at-tadzakkura wa amara bihi rasulahu umuman. Secara umum Allah mengingatkan ya. Ini disyariatkan dalam Islam, ya. Kita harus tuh, ya. Saling mengingatkan itu harus, ya. Peringatan merupakan ajaran dari Islam. Mana peringatan? Ya, dakwah ini merupakan peringatan, ya. Memberi nasihat merupakan peringatan, ngasih contoh merupakan peringatan, perbuatan baik yang bisa dicontoh juga peringatan juga. Disyariatkan ini. Orang Islam harus baca begitu. Guru kepada murid, orang tua kepada anak, teman dengan teman bisa. Jadi semua dari kita ini bisa berdakwah. Makanya Nabi bilang, balighu anni walau ayat. Semuanya kan disuruh. Bisa semuanya untuk mengingatkan ini. Tempo-tempo Anda mengingatkan, tempo-tempo juga perbuatan Anda harus diingatkan. Nah, ini manusia. Nih. Nggak ada yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita harus berada di sana. Ya, dari golongan-golongan yang mau diingatkan dan mau mengingatkan. Tergantung kapasitas Anda itu. Balighu anni walau. Setelah keluar dari sini Anda bisa tabligh lagi. Bisa menyampaikan lagi minimal barangkali kepada keluarga kita sendiri. Minimal sendiri kalau memang Anda nggak punya keluarga kan untuk diri kita. Berpikir oh ya Allah, Anda ini bakal kembali kepada Allah. Bakal bertemu dengan munkar nakir. Bakal ada hisab nanti yaumul qiyamah. Bakal ada sirat yang harus Anda lalui. Dan di sana juga ada syafaat. Bahagia kita ada syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan saya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hal-hal ini kan harus diingatkan, harus dicamkan kepada diri kita. Jadi kita selalu ingat semangat sholat, semangat ibadah, semangat sedekah, mau peduli kepada orang. Ya, kenapa? Sebetulnya kalau dilihat ujungnya adalah karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sana adanya. Ya. Nah ini mesti dipupuk. Dipupuknya dibayar di tempat-tempat yang macam ini, yang diingatkan, diberikan contoh-contoh. Ya. Nah, baik. Qala wa khassa bi naf'ihi al-mu'minin min ibadihi wa kana dzalika lahum hujjah 'indahu wa mahajjatan ilaih kama kana 'alal akharina hujjatan ghaimatan mudhidatan li hujajihim al-batilah. Jadi hal-hal ini Saudara, setelah diingatkan peringatan-peringatan ini, ya, ini sebetulnya semuanya peringatan ini ketika kita pakai, kita gunakan, ini nanti menjadi senjata buat kita selamat di akhirat. Hujjah dan jalan menuju Allah yang benar. Ketika peringatan itu kita pikirkan, kemudian kita ikuti, hei, sembayanglah 5 waktu. Ingatin kan ini? Kita sembayang 5 waktu. Hei, mukmin, muslim, jangan berzina. Dia jauh dari zina. Hei, mukmin, muslim, kamu jangan melakukan LGBT misalnya, tinggalkan. Jangan liwat, jangan homoseks, jangan lesbian, tinggalkan semua itu semua. Ini kan peringatan. Diamalkan oleh Anda, senjata buat Anda. Bukan senjata buat perang, tapi pegangan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berzina. Nah, ya Allah. Kenapa kamu tidak? Saya takut padamu. Sebab saya waktu itu diingatkan bahwa zina itu enggak benar. Bahwa homoseks itu tidak benar. Bahwa lesbian itu tidak benar. Bahwa maling itu dilarang. Berzina itu dilarang. Saya takut kepada ya Allah. Ente hamba aku. Ini tempat kamu. Kan begitu Saudara. Manfaat ini peringatan-peringatan semuanya.
Ketika kita dengar dan kita laksanakan, kita ikuti, saudara-saudara. Tapi sebaliknya, orang-orang kafir yang nggak mau dengar ini menjadi bom waktu buat mereka. Sholat tidak ada, puasa tidak ada, akhlak tidak ada, dia berzina, dia mabuk, dan segala macam. Satu saat bom waktu buat dia. Kapan? Pertama, waktu dia mau mati. Kedua, ketika dikubur. Ketiga, di mahsyar. Finishnya ila jahannam wa bi'sal masir. Nas'alullahu la'afwa wal afwa. Ini pasti terjadi. Dua jalan ini pasti dititi oleh kita. Tergantung. Ketika bagus di sini, ashabul yamin, kanan, surga insyaallah. Enggak bagus di dunianya, nasallallahu alaihi kalau tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ashabus shimal, jahannam tempatnya. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kenapa orang-orang mereka jadi bom waktu? Fa innahum a'radu ba'da ilm. Datang nabi, datang peringatan, tapi mereka nggak mau dengar. Masjid di sebelah rumah, Islam ngakunya, nggak pernah datang. Sholat 5 waktu dia tahu wajib, nggak mau. Nanti aja kalau sudah tua, seperti ente ada janji dengan malaikat Israel. Nggak bisa begitu, saudara. Ya, peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah, peringatan-peringatan yang diberikan oleh Rasulullah harus kita ingat dan harus kita terima dan lihat. Peringatan bagus, bismillah. Kalau bagus udah gampang, tapi peringatan itu jangan berzina, kita tinggalkan. Jangan mabuk, kita tinggalkan. Jangan menipu, kita tinggalkan. Akhlak yang baik kita jalankan. Sedekah kita jalankan. Zakat kita jalankan. Ini baik-baik semua. Bekal buat Anda. Bekal buat kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka a'radu ba'da ilm. Fa innahum a'radu ba'da ilm, orang-orang yang kafir, orang yang enggak mau. Dia tahu, tapi dia tolak. Wa ankaru ba'dal ma'rifah, diingkari itu. Agama, nggak perlu agama, nggak percaya kepada Allah SWT, ingkar dia. Padahal sedikit saja, saudara-saudara. Kalau umpamanya dia orang ahli ekonomi, oke, keluar universitas di Amerika, wala di Australia, jago ahli ekonominya. Kan kembalinya sebetulnya kepada Allah. Mari kita lihat takdirnya Allah di pasar. Di pasar banyak toko. Tokonya sama, semua jual batik. Ketika orang-orang ini keluar dari rumah, ingin batiknya laris. Tapi apa Anda bisa? Saya kepingin hari ini 90% barang saya keluar. Bisa jaminan 90%? Enggak. Nah, jaminan datangnya di tempat yang sama, dagangnya di tempat yang sama, mungkin dagangannya sama batik, tapi penghasilannya 50%, 20%, 10% kosong, rugi. Kenapa? Itu tandanya ada di atas yang menguasai. Ada yang menguasai Anda. Siapa dia? Kalau orang mukmin dia akan berkata, Allah Subhanahu wa taala yang atur. Nggak bisa. Dagangan saya harus laku semuanya. Ahli ekonomi, oke, ini secara ekonomi begini, waduh laku, jago. Apa bisa pas gitu itu? Nggak bisa. Kenapa? Dia melawan takdir. Ada takdir Allah. Dan ketika Anda mukmin, apapun takdirnya, Anda akan bahagia. Oh, saya dapat cuma 5%. Alhamdulillah, ya Allah, saya masih dapat 55%. Ada orang yang dapat cuma 1%. Bersyukur. Dia dapat 100%, alhamdulillah. Anda dapat 100%, insya Allah akan Anda sedekahkan 2,5%. Bersyukur juga. Itu orang sya'nul mu'min. Tapi kalau kafir, kenapa kok dagangan saya nggak laku? Kenapa kok 5%? Kenapa kok ini nggak begini laku? Berangkat ke mana? Gunung Kawi. Berangkat ke Gunung Kawi, bukan minta kepada Allah. Malam bangun minta kepada Allah, tidak. Gunung Kawi sana. Datang kepada dukun. Saya kepengen dagangan saya begini. Oh baik. Yang penting pertama-tama kamu sembelih kerbau. Ambil kepalanya, tanam di tempat kamu. Waduh. Emangnya kepala kerbau bisa jadi datangkan rezeki, saudara-saudara? Rezeki kan dari Allah. Jangan begitu, jangan. Kembali kepada Allah.
Kalau itu kembali kepada syaitan, tidak, itu kembali kepada Allah yang menentukan rezeki. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi hadirin, ini iman yang kita miliki membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Membawa seseorang bisa bersyukur dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan bahagia. Kenapa? Ada iman. Dapat 5 alhamdulillah, 10 apalagi, 15 apalagi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang-orang yang tidak ada iman, dia mengeluh, menghujat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, nggak adil nih. Kenapa sebulan begini kalau saya begini? Ketika orang ini tidak dipakai akalnya, kayak Qabil dan Habil, dibunuh saudaranya. Kenapa? Akalnya nggak dipakai. Itu udah kejadian di Quran. Saudaranya pakai akal, kalau engkau tega bunuh saya nggak tega bunuh kamu, masih dibunuh. Kenapa? Akalnya nggak dipakai. Itu contoh, saudara. Jadi gunakanlah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah, sempurna semuanya. Ya, sudah sempurna. Gunakan, saudara. Orang yang pandai menggunakan akalnya, insya Allah, terutama dalam urusan yang berhubungan dengan keimanan, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita lihat hal-halnya orang kafir yang tidak mau menerima nih kebenaran. Ya. Ketika dibawa kepada mereka, wa qala qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqar wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Melawan nama Allah. Ya. Ketika diajak baik, enggak mau terima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak. Dia bilang di kupingnya nih ada yang ngalangin. Ya, gulu munafikin nanti ditutup, ada tutup di hati saya. Kupingnya seperti Adam yang menutup juga. Ya. Antara aku dan kamu ada perbedaan, nggak sama, nggak mau nerima, karena dia manusia lebih. Kalau begitu silahkan. Engkau mau amalmu, buat selayang, sholat, ibadah, terserah. Saya juga mau dengan keinginan saya sendiri. Ini orang rugi, orang kafir, ya. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhir la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhir ma zadahum illa nufura. Pertama dia bilang, saya kalau diingatkan, saya mau mengingat ya, orang-orang kafir begitu kan. Saya mau ingat. Ketika diingatkan, mereka menolak, nggak mau. Menolak nabinya, menolak ulamanya, menolak orang-orang yang baik. Mereka ingin apa yang mereka inginkan mau, apa yang mereka hawa nafsunya inginkan harus terjadi. Itulah orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah. Fahadha wasfu man da'ahu rabbuhu ila tauhidihi wa ta'atihi ala lisan rasulihi fa aba wastakbara. Orang-orang yang sombong semacam ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya melalui Nabi. Dia sombong, nggak mau, sombong. Sholat apa, nggak ada gunanya. Zakat merugiin saja, haji merugikan, nggak perlu. Ini uang saya yang capek, nggak perlu dipotong-potong, nggak ada. Tuhan tidak ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu pemikirannya. Ini sombong, enggan, sombong. Wajah ada wa kafar. Dia tolak, dia lawan. Tapi waman amanat. Kemudian itu yang terang-terangan itu nolak. Ada lagi yang munafik, pura-pura aja ada. Sebagian daripada kita ini ada yang munafik, pura-pura saja. Waman amana bilisanihi wa saddaqa bi dhahiri. Kelihatannya benar, percaya. Ada orang salat, enggak ada orang enggak salat. Ada orang enggak mabok, enggak ada orang paling banyaknya mabok. Zahirnya aja kelihatan kayak orang Islam, hatinya tidak. Wa ankara bi qalbihi wa huwal munafiq. Itu orang munafik. Pura-pura benar padahal hatinya nolak. Orang-orang munafik, ya. Alladzi lahu lil kafir, alladzi lahu ma lil kafir wa alaihi ma alaihi min ghadabillahi wa la'nati. Orang-orang munafik itu sama bagiannya dengan orang kafir. Yang orang kafir dapatkan, munafik pun dapatkan. Laknat Allah dapatkan, mereka juga dapatkan. Na'udzubillah min an nakuna minal munafiqin, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan minal mu'minin al-haqiqiyin. Selamat dunia, selamat akhirat, sehingga kita dijadikan min ahlil jannah. Kita berhenti di surga, saudara-saudara. Mudah-mudahan min ahlil jannah, kita berhenti di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hada kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.